Ada amalan yang begitu ringan di lisan, namun berat timbangannya di sisi Allah. Amalan yang tak diketahui banyak orang, tapi menjadi rahasia kekuatan para kekasihnya. Ia tidak butuh waktu lama, tidak perlu tempat khusus, namun mampu mengguncang langit dan membuka pintu-pintu rahmat yang terkunci. Inilah jalan cinta yang tidak semua orang tahu. Jalan yang ditempuh oleh mereka yang dekat dengan Rasulullah. Tapi apakah kita termasuk di antara mereka? Mari kita selami rahasia solawat yang tersembunyi. Bab 1. Solawat bahasa cinta langit dan bumi. Ada sesuatu yang tak mampu dijelaskan hanya dengan logika ketika kita melafazkan solawat. Ia bukan sekadar ucapan, bukan pula hanya ritual yang rutin diulang-ulang dalam bacaan doa. Solawat adalah bisikan cinta terdalam dari jiwa yang merindukan Rasulullah kepada pribadi termulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Di balik lafaznya yang sederhana, tersembunyi pancaran nur yang menghubungkan langit dan bumi. Setiap kali engkau bersalawat, sebetulnya engkau sedang mengirimkan cinta, salam, dan harapan kepada Rasulullah. Dan yang lebih dahsyat, balasan dari langit akan kembali kepadamu, jauh lebih besar dari apa yang engkau bayangkan. Karena Allah sendiri dalam firman-Nya telah menyatakan bahwa Dia dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Maka bagaimana mungkin seorang hamba mengabaikan sesuatu yang menjadi perhatian langit? Ketika hidup terasa berat, ketika dunia terasa sempit, seringkali bukan karena kurangnya usaha, tapi karena kosongnya hati dari cinta yang tulus. Solawat adalah cahaya yang mengisi kekosongan itu. Ia adalah pelita bagi jiwa yang gelap, obat bagi hati yang luka, dan ketenangan bagi pikiran yang gelisah. Tak terhitung berapa banyak jiwa yang terselamatkan dari kebingungan dan kegelisahan hanya karena mereka duduk sejenak, menenangkan diri, lalu mengucapkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sekejap suasana batin berubah. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hati yang kembali tersambung pada cahaya Rasulullah. Dan ketika hatimu menyala karena cinta kepada Nabi, maka engkau akan kuat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupmu. Para kekasih Allah memahami makna ini dengan sangat dalam. Mereka tidak menjadikan solawat sebagai tambahan, tapi sebagai pusat kehidupan. Solawat bukan pelengkap, ia adalah fondasi. Mereka menghidupkan malam dengan lantunan solawat, tidak karena ingin sesuatu dari dunia, tapi karena ingin bersama Rasul di akhirat. Mereka tahu, siapa yang rajin bersalawat di dunia, akan dekat dengan Nabi di Yaumil Mahsyar. Dan kedekatan itu bukan sekadar hadiah, tapi puncak dari seluruh harapan orang-orang beriman. Karena bagaimana mungkin seorang hamba mengaku mencintai Nabi, tetapi lisannya berat untuk bersalawat? Solawat juga adalah bentuk adab. Di tengah zaman yang mulai kehilangan rasa hormat, solawat mengajarkan kita untuk menundukkan hati dan mengingat siapa panutan sejati dalam hidup ini. Ketika engkau bersalawat, kau sebetulnya sedang belajar mencintai dengan cara yang benar. Mencintai tanpa syarat, menghormati tanpa batas, dan merindukan tanpa pamrih. Cinta kepada Rasulullah bukan cinta biasa. Ia adalah cinta yang menuntun menuju ridha Allah. Maka solawat bukan hanya amal, tapi jalan pulang. Jalan untuk kembali pada Allah dengan membawa hati yang telah tersentuh cahaya kenabian. Dan siapapun yang berjalan dengan cinta, tak akan pernah tersesat dalam gelapnya dunia. Maka mulai hari ini, jangan pandang remeh satu solawat pun yang keluar dari lisanmu. Ucapkan dengan sepenuh jiwa, walau hanya sekali dalam sehari. Karena bisa jadi, disitulah letak rahmat yang akan mengubah hidupmu. Bisa jadi, satu solawat yang engkau ucapkan dengan tulus di tengah malam sepi, menjadi alasan turunnya pertolongan Allah dalam masalah yang sedang kau hadapi. Ingatlah, langit punya cara bekerja yang tak terlihat oleh mata manusia. Dan solawat adalah salah satu kunci yang membuka gerbang-gerbang rahmat yang tersembunyi. Maka bersyalawatlah dan biarkan cinta kepada Rasulullah menuntun langkahmu hari ini, esok, hingga kau dipertemukan dengannya di taman surga yang dijanjikan. Bab 2. Solawat dan rahasia rezeki yang mengalir. Ada rezeki yang tak datang lewat kerja keras, dan ada pertolongan yang tak lahir dari strategi. Sebab hidup ini bukan hanya soal usaha, tapi tentang keberkahan yang tersembunyi, dan di antara kunci paling agung untuk membuka keberkahan itu adalah solawat. Tak banyak orang yang menyadari
bahwa ketika mereka bersyalawat dengan hati yang tulus, mereka sedang menanam benih keberuntungan di ladang takdir mereka sendiri. Rezeki dalam Islam bukan sekadar harta atau uang. Ia lebih dalam dari itu. Ia bisa berupa ketenangan yang langka, kesehatan yang tak ternilai, dan keluarga yang utuh tanpa luka. Maka ketika engkau bersyalawat, jangan hanya berharap dunia, tapi berharaplah pada Allah yang maha memberi dalam bentuk yang tak terduga. Dulu, di sebuah kampung kecil yang jauh dari hiruk pikuk kota, ada seorang penjual nasi yang hidupnya pas-pasan. Tapi setiap malam sebelum tidur, ia duduk di sajadah lusuhnya, lalu membaca sholawat 100 kali tanpa putus. Tak pernah ia minta kekayaan, tak pernah pula ia minta jabatan. Hanya satu harapannya, agar hidupnya penuh berkah dan dekat dengan Rasulullah. Bertahun-tahun berlalu, warungnya tak pernah sepi, meski tempatnya sederhana. Anak-anaknya tumbuh menjadi orang-orang yang berbakti dan berhasil. Ketika ditanya rahasianya, ia hanya menunduk dan berbisik pelan, "Mungkin karena saya sering mengingat Rasulullah, maka Allah juga tak lupa mengingat saya." Sholawat bukanlah jimat, ia bukan mantra, tapi ia adalah bentuk cinta, dan cinta sejati selalu membalas dengan kebaikan. Ketika engkau bersyalawat, engkau sebetulnya sedang memperindah jalan hidupmu dengan restu langit. Para malaikat pun ikut mendoakanmu. Dan Allah dalam kemuliaannya menjanjikan bahwa satu sholawat darimu akan dibalas dengan 10 rahmat darinya. 10. Bayangkan jika engkau menjadikannya rutinitas harian. Berapa banyak rahmat yang akan mengepung hidupmu dari segala arah, dalam bentuk yang kadang tak engkau sadari. Di tengah kerasnya dunia modern, di mana orang berlomba mengejar dunia dengan kecepatan yang membutakan, sholawat adalah jeda. Ia adalah nafas yang membawa ketenangan dalam gelombang kegelisahan. Sholawat tidak membuatmu lambat, tapi membuatmu lurus. Ia tidak menjadikanmu pasif, tapi menjadikan langkahmu penuh bimbingan. Betapa banyak orang yang cerdas namun hidupnya kacau, dan betapa banyak orang biasa-biasa saja yang hidupnya tertata. Karena keberkahan yang Allah beri lewat jalan yang mereka sendiri tak tahu. Dan salah satunya adalah sholawat. Maka hari ini, jika kau sedang berjuang mencari nafkah, jika kau sedang bingung dengan masa depan, atau jika kau merasa semua pintu tertutup, duduklah sejenak, ambil nafas panjang, tutup matamu, dan ucapkan dengan hati, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biarkan lantunan itu menenangkan hatimu. Biarkan ia naik ke langit, mengetuk pintu-pintu takdir yang selama ini terasa terkunci. Karena bisa jadi, di balik satu sholawat itulah Allah membuka rezeki yang selama ini tertahan. Dan mungkin itulah awal dari perubahan besar dalam hidupmu. Bab 3. Para kekasih Allah dan zikir sholawat. Tak semua orang yang dekat dengan Allah itu dikenal manusia. Banyak dari mereka yang wajahnya tidak dikenal di dunia, namun namanya harum di langit. Mereka disebut wali, kekasih Allah, dan mereka punya satu rahasia sederhana yang menjadi kekuatan hidup mereka. Sholawat. Di balik kesunyian mereka, di balik langkah-langkah yang tak disorot dunia, hati mereka terus menyebut nama Nabi. Tidak ada hari yang berlalu tanpa sholawat. Tidak ada malam yang terlewat tanpa rindu kepada sang utusan terakhir. Karena mereka tahu, mencintai Rasulullah bukan sekadar kebanggaan, tapi jalan pulang paling lembut menuju Allah. Coba renungkan sejenak, mengapa para ulama sufi seperti Imam Al-Haddad, Imam Busiri, atau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjadikan sholawat sebagai inti dalam zikir mereka. Sebab mereka melihat dengan mata hati bahwa dalam sholawat ada nur yang mengalir dari Rasulullah kepada umatnya. Sholawat bukan sekadar doa, tapi jembatan antara langit dan bumi. Ketika seorang hamba bersyalawat, jiwanya terangkat. Dan ketika ruhnya tersambung dengan Rasulullah, maka seluruh hidupnya pun dipenuhi rahmat. Karena Nabi adalah sumber rahmat bagi semesta, dan siapa yang dekat dengan sumber rahmat, maka takkan pernah kering dari keberkahan. Ada satu kisah dari seorang sufi agung. Ia hidup dalam kesederhanaan, tak memiliki apa-apa, tapi wajahnya selalu bercahaya dan hatinya lapang tak terhingga. Ketika ditanya, apa yang menjadi amalannya hingga begitu tenang dalam hidup yang serba kekurangan, ia hanya menjawab, "Aku tidak punya banyak amal, tapi aku mencintai Nabi. Dan aku mengucapkan sholawat setiap kali aku bernafas."
Begitu ringan jawaban itu, namun begitu dalam maknanya. Karena solawat telah menjadi nafasnya. Ia tak lagi bersalawat karena merasa wajib, tapi karena tak sanggup hidup tanpa menyebut nama Rasulullah. Inilah cinta sejati yang dipahami para kekasih Allah. Cinta yang tak minta balasan, tak menuntut hadiah. Cinta yang diam-diam memenuhi dada, tapi mengguncang langit karena keikhlasannya. Dan cinta seperti inilah yang membuat Allah ridha kepada mereka. Solawat menjadi detak jantung mereka, langkah mereka, bahkan diam mereka pun bernilai ibadah karena hatinya senantiasa bersalawat. Mereka tidak mencari dunia karena yang mereka kejar adalah pandangan penuh cinta dari Rasul di hari kiamat. Mereka ingin ketika semua manusia bingung mencari pertolongan, mereka bisa berdiri dekat dengan Nabi karena solawat yang mereka ucapkan selama hidup. Kini pertanyaannya, apakah kita ingin hidup dengan keberkahan yang sama? Apakah kita ingin berada di bawah naungan Rasulullah di padang mahsyar kelak? Jika iya, maka jangan tunda lagi. Jadikan solawat bukan hanya sebagai ibadah tambahan, tapi sebagai zikir yang mengiringi hari-harimu. Jangan tunggu waktu luang untuk bersalawat. Jadikanlah ia sebagai waktu untuk meluangkan hatimu. Karena sesungguhnya ketika engkau bersalawat, engkau sedang belajar mencintai dengan sebenar-benarnya cinta. Dan tidak ada cinta yang sia-sia jika ditujukan kepada manusia termulia yang Allah pilih untuk menjadi penuntun seluruh alam. Bab 4. Solawat yang menembus langit dan menggetarkan arsy. Ada kalimat yang bila keluar dari lisan seorang hamba, tak hanya terdengar oleh makhluk di bumi, tapi bergema hingga ke langit ketujuh. Kalimat itu bukan permintaan, bukan pula ratapan. Ia adalah pujian, solawat kepada Nabi Muhammad. Para ulama berkata, ketika seorang mukmin mengucapkan solawat dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta, maka kalimat itu menembus lapisan-lapisan langit, disambut para malaikat, dan dibawa menuju arsy ilahi. Bayangkan, betapa mulianya satu kalimat dari lisanmu jika ia sampai pada tempat yang tak dapat dijangkau oleh kekuatan apapun selain cinta. Disitulah rahasia solawat. Ia sederhana di dunia, tapi agung di sisi langit. Seringkali kita memandang ibadah hanya dari sisi zahir. Kita hitung jumlah rakaat, panjangnya doa, atau beratnya pengorbanan. Tapi Allah tidak menilai seperti manusia menilai. Allah melihat getaran hati. Dan dalam solawat yang dibaca dengan cinta dan rindu kepada Rasulullah, terdapat getaran yang tak bisa ditiru oleh ibadah lain. Solawat adalah ibadah yang istimewa karena menyebut nama yang paling dicintai Allah. Dan siapa yang memuliakan Nabi sesungguhnya sedang menghidupkan cinta Allah di dalam jiwanya. Maka jangan heran jika solawat mampu mengetuk pintu-pintu yang paling berat dan membukakan jalan saat semua terasa buntu. Di dalam hadis Rasulullah bersabda bahwa solawat dari umatnya disampaikan langsung kepadanya. Bahkan beliau membalas salam yang dikirimkan umatnya meski dari zaman yang berbeda, dari negeri yang jauh, dari mulut-mulut yang mungkin tak dikenal oleh dunia. Tapi Rasul mengenal mereka yang bersalawat kepadanya. Bagaimana bisa? Karena Allah sendiri menjaga hubungan itu. Maka ketika engkau bersalawat, sesungguhnya engkau sedang mengirim pesan cinta yang pasti sampai. Tak ada jarak dalam cinta yang dijaga oleh Allah. Maka teruslah bersalawat meski hidupmu sedang sulit. Teruslah bersalawat meski kau tak tahu harus berharap pada siapa. Karena Rasul tidak akan mengecewakan siapapun yang mencintainya. Pernahkah engkau menangis dalam doa, lalu tanpa sadar menyebut solawat di tengah-tengah air mata itu? Itulah saat di mana hatimu paling jujur. Kadang, bukan kata-kata yang panjang yang membuat langit terbuka, tapi lafaz yang tulus dari jiwa yang rapuh. Dan solawat adalah bahasa hati yang merindu, tanpa harus memohon terlalu banyak. Ia adalah bentuk adab dalam kepasrahan. Maka bersalawatlah, saat bahagia maupun saat hancur. Sebab tak ada waktu yang sia-sia bila diisi dengan mengingat manusia paling dicintai Allah. Dan siapa yang hatinya dekat dengan Nabi, maka hatinya akan disucikan dari kegelisahan dunia. Di penghujung malam yang sunyi, di antara helaan nafas yang berat, cobalah duduk sejenak dan ucapkan solawat dengan pelan, seolah engkau sedang berbicara dengan seseorang yang sangat kau rindukan. Bayangkan wajah Rasulullah, senyum beliau, kelembutan beliau.
Lalu ucapkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Biarkan kalimat itu mengalir seperti air, membasuh luka-luka batinmu. Karena bisa jadi, dalam satu sholawat yang engkau baca di saat paling lemahmu, ada kekuatan besar yang diturunkan kepadamu oleh Allah, yang akan mengubah seluruh arah hidupmu selamanya. Bab 5. Sholawat dan waktu-waktu yang tidak pernah sia-sia. Ada detik-detik dalam hidup kita yang tak bisa kembali. Waktu yang berlalu seringkali kita biarkan kosong, tanpa makna, tanpa pahala. Tapi di antara waktu-waktu yang sering kita abaikan, sesungguhnya tersembunyi momen-momen suci yang jika diisi dengan sholawat, akan berubah menjadi cahaya yang mengiringi kita hingga hari kiamat. Tidak perlu menunggu waktu khusus atau tempat yang sakral, karena keistimewaan sholawat justru terletak pada keluasannya. Engkau bisa bersholawat di perjalanan, saat menunggu, bahkan di antara kesibukan dunia. Dan setiap sholawat, meski hanya sekali, tidak akan pernah sia-sia. Ia tersimpan rapi di sisi Allah sebagai bukti cinta seorang hamba kepada nabinya. Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling utama di hari kiamat, kelak adalah yang paling banyak bersalawat kepadanya. Hadis ini bukan hanya anjuran, tapi juga rahasia. Dalam setiap kesibukan dunia yang menyita waktu dan hati, orang-orang pilihan Allah akan tetap menyisakan ruang untuk mengucapkan sholawat. Mereka tahu bahwa waktu adalah amanah. Dan waktu yang tidak digunakan untuk mengingat Allah dan Rasul-Nya adalah waktu yang kosong dari keberkahan. Maka sholawat menjadi pengisi waktu, bukan hanya secara lahiriah, tapi secara ruhani. Ia menjadikan setiap detik bernilai ibadah. Waktu-waktu di pagi hari, ketika matahari belum tinggi dan dunia masih sunyi, adalah waktu terbaik untuk mengucapkan sholawat. Sebab di saat itu hati masih bersih, belum tercemari oleh urusan dunia. Begitu pula menjelang malam saat semua mulai diam dan jiwa terasa lebih lembut. Sholawat menjadi seperti pelukan langit yang menenangkan. Bahkan di sela-sela kesibukan, di kantor, di jalan, saat memasak, atau bahkan saat membersihkan rumah, sholawat tetap bisa diucap, tanpa memutus alur kerja, tanpa perlu wudhu atau tempat suci, karena ia adalah zikir yang tidak dibatasi oleh kondisi, tapi diperkuat oleh niat. Betapa indah hidup seseorang yang menjadikan sholawat sebagai teman waktunya. Ketika orang lain terhanyut dalam rutinitas, ia tetap mengikat hatinya kepada Rasulullah. Dan karena itu hidupnya pun berbeda. Ucapannya lebih lembut, wajahnya lebih teduh, dan keberuntungannya datang dari arah yang tak disangka. Semua itu bukan karena kelebihan duniawi, tapi karena ia mengisi waktunya dengan sesuatu yang diridhoi langit. Ia tahu bahwa setiap napas bisa bernilai ibadah, asalkan diiringi dengan zikir dan cinta. Dan sholawat adalah bentuk zikir yang membawa cinta. Maka mulai sekarang, jangan biarkan waktu berlalu kosong. Jadikan sholawat sebagai isi dari celah-celah kehidupanmu. Di sela penat, sempatkanlah berbisik, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Tak ada suara yang terlalu kecil untuk didengar langit. Tak ada kalimat cinta yang terlalu sederhana untuk diabaikan Allah. Justru bisa jadi, sholawat yang kita ucapkan saat hati sedang paling sunyi adalah yang paling tulus dan paling dicintai Allah. Karena cinta sejati tidak menunggu waktu lapang. Ia hadir di tengah sempitnya dunia dan tetap bersinar dalam gelapnya kehidupan. Dan sholawat adalah bentuk paling nyata dari cinta yang tidak pernah padam. Bab 6. Sholawat sebagai penjaga hati dan penyejuk jiwa. Ada kalanya hati terasa penuh, tapi bukan karena bahagia, melainkan karena gelisah yang tak bernama. Kita tersenyum di hadapan manusia, tapi jiwa terasa sunyi. Kita bicara, tertawa, bahkan bercanda, namun jauh di dalam dada, ada ruang kosong yang tidak terisi. Pada saat seperti itu, kita sering mencari pelarian, hiburan, kesibukan, atau bahkan kesendirian. Namun satu hal yang sering terlupa, bahwa sesungguhnya hati hanya tenang jika terhubung dengan langit. Dan di antara tali penghubung paling halus dan lembut adalah sholawat kepada Rasulullah. Ia tidak hanya menenangkan, tapi juga membersihkan hati dari kabut yang tak terlihat. Sholawat bukan hanya tentang mengucap nama Nabi, tapi tentang menghadirkan beliau di dalam hati.
Ketika seorang hamba mengucapkan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, sesungguhnya ia sedang mengundang keteduhan ke dalam dadanya. Hatinya seperti taman kering yang disiram hujan pertama setelah musim kemarau. Rasa rindu, cinta, dan hormat kepada Rasulullah meluruhkan kepenatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Hati yang tadinya berat menjadi lapang, jiwa yang tadinya sempit menjadi teduh, karena sholawat bukan sekadar kalimat, tapi energi spiritual yang menyalurkan kedamaian dari langit ke dalam batin seorang hamba. Pernahkah kau merasa tersesat dalam pilihan hidup? Merasa tidak tahu arah? Pada saat seperti itu, sholawat bisa menjadi penuntun. Ia tidak serta-merta memberi jawaban, tapi menenangkan hati agar bisa mendengar petunjuknya. Karena hati yang resah sulit menangkap cahaya. Tapi hati yang tenang mampu membedakan mana ilham dan mana bisikan. Dan sholawat adalah kunci ketenangan itu. Ia tidak hanya menjadikanmu tenang dalam badai, tapi menjadikanmu tetap bersyukur meski tak semua keinginan terpenuhi. Karena di balik satu sholawat, bisa jadi ada perlindungan besar yang Allah turunkan, tanpa engkau sadari. Dalam dunia yang semakin bising dan terburu-buru, sholawat adalah perlambatan yang menyelamatkan. Ia membuat kita berhenti sejenak, menyadari bahwa hidup ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang keberkahan. Banyak orang sibuk mengejar dunia, tapi kehilangan jiwanya. Banyak pula yang terlihat sukses, tapi hatinya kosong. Dan di sisi lain ada mereka yang tampak sederhana, namun hatinya selalu sejuk, karena ia menyebut nama Nabi dengan cinta di setiap harinya. Bukan karena mereka tidak punya masalah, tapi karena mereka punya pegangan. Dan pegangan itu adalah sholawat yang menjaga hati mereka tetap hidup. Jadi ketika hatimu mulai gersang, dan duniamu terasa sempit, duduklah sejenak dan bacalah sholawat dengan perlahan. Bayangkan seolah engkau sedang menyiram taman hatimu yang layu. Biarkan kalimat itu mengalir, perlahan, dalam, dan penuh makna. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin air mata akan ikut jatuh. Mungkin hatimu akan tiba-tiba terasa ringan. Itulah rahmat. Itu bukan dari dirimu, tapi dari Allah yang menenangkanmu lewat lantunan sholawatmu. Karena siapa yang menjaga sholawat dalam dadanya, maka Allah akan menjaganya dari kegersangan hati sepanjang hidupnya. Bab 7. Sholawat yang menghidupkan harapan dalam kegelapan. Ada malam-malam yang terasa begitu panjang. Saat dunia seakan menjauh, saat semua doa belum berbalas, dan hati tak sanggup lagi menunggu. Dalam sunyi seperti itu, sebagian orang mulai merasa putus asa. Mereka berhenti berharap, merasa tak lagi layak didengar oleh langit. Tapi ketahuilah, di tengah kegelapan paling pekat itulah cahaya sholawat bersinar paling terang. Ia adalah lentera yang tak pernah padam, bahkan ketika semua lilin harapan telah mati. Karena sholawat bukan sekadar harapan dari seorang hamba, tapi juga jalan agar rahmat Allah turun melalui perantara yang paling dicintainya, Rasulullah. Ketika dunia memalingkan wajahnya darimu, sholawat akan membawamu ke arah yang tak pernah tertutup, arah Rasulullah. Engkau tidak perlu menjadi sempurna untuk mengucapkannya. Tidak harus hafal doa panjang, tidak harus pandai berbicara. Cukup dengan hatimu yang jujur, dengan lisan yang penuh harap. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Maka engkau telah memulai perjalanan yang besar, perjalanan menembus batas duniawi, langsung menuju rahmat ilahi. Sholawat tidak mengenal dosa masa lalu. Ia tidak menilai siapa engkau kemarin, tapi mengangkat siapa engkau hari ini. Dan siapapun yang memulai harinya dengan menyebut nama Nabi, tidak akan dibiarkan tenggelam dalam keputusasaan. Seringkali yang dibutuhkan oleh jiwa yang letih bukanlah jawaban, melainkan pelukan spiritual. Dan sholawat adalah pelukan itu. Ia membalut luka yang tak terlihat, menghangatkan hati yang beku, dan membisikkan harapan di saat yang lain memilih diam. Saat engkau bersyalawat, sesungguhnya engkau sedang meminta kepada Allah melalui cara yang paling lembut dan penuh adab. Engkau tidak langsung berkata, "Ya Allah tolong aku," tapi engkau terlebih dahulu memuliakan kekasihnya. Dan karena itu Allah memuliakanmu kembali. Dalam sholawat ada rahasia syafaat, ada bisikan cinta, dan ada pintu yang diam-diam terbuka meski engkau tak tahu kapan dan bagaimana. Berapa banyak orang yang bangkit dari kejatuhannya karena sholawat?
Berapa banyak yang diangkat derajatnya, dibebaskan dari hutangnya, disembuhkan dari sakitnya, diselamatkan dari bahaya, hanya karena ia tidak berhenti bersalawat. Kita mungkin melihatnya sebagai kalimat biasa. Tapi bagi langit, ia adalah isyarat bahwa hati ini masih terikat pada Rasulullah. Dan selama hati itu terikat kepada Nabi, maka ia tidak akan dibiarkan hancur. Karena Rasulullah adalah penyambung rahmat Allah. Dan siapa yang memanggil namanya dengan cinta, maka akan disambut dengan kelembutan yang tak bisa dibayangkan oleh akal. Maka jangan pernah malu untuk berharap lagi. Jangan anggap dirimu terlalu kotor untuk berharap kebaikan dari Allah. Karena engkau masih punya satu jalan mulia, yaitu sholawat. Setiap kali engkau mengucapkannya, engkau sedang mengatakan kepada Allah, "Aku masih percaya padamu ya Rabb, walau aku tak banyak punya amal." Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui isi hatimu. Bahkan jika dunia mengabaikanmu, Allah tidak akan. Bahkan jika kau tak sanggup berkata-kata, sholawat akan bicara untukmu. Karena sejatinya, sholawat adalah bahasa cinta yang dipahami langit dan dihargai oleh Tuhan seluruh alam. Bab 8. Sholawat dan rahasia kemuliaan yang tidak terlihat. Banyak orang mencari kemuliaan di hadapan manusia melalui jabatan, kekayaan, atau popularitas. Namun sejatinya semua itu adalah kemuliaan yang mudah sirna. Hari ini engkau dipuji, besok bisa dicela. Hari ini engkau dipuja, lusa bisa dilupakan. Tapi ada jenis kemuliaan yang tidak bergantung pada dunia. Ia tidak tampak oleh mata, tapi dikenali oleh langit. Ia bukan dari ucapan manusia, melainkan dari pandangan kasih Allah. Dan kemuliaan itu sering tersembunyi dalam amalan kecil yang dilakukan terus-menerus dengan cinta dan ikhlas. Salah satunya adalah sholawat kepada Rasulullah, yang jika dilakukan dengan istiqamah dapat mengangkat derajat seorang hamba lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Sholawat adalah amalan yang sederhana, namun tidak bisa diremehkan, sebab ia menyentuh wilayah cinta yang sangat dalam. Orang-orang yang mulutnya basah dengan sholawat, biasanya tidak sibuk dengan ria. Mereka tidak butuh dilihat manusia, karena apa yang mereka lakukan bukan untuk dunia. Mereka hanya ingin mencintai Rasulullah dan berharap dicintai oleh Allah melalui cinta itu. Mereka adalah para kekasih Allah yang tidak dikenal di bumi, tapi namanya harum di langit. Mereka tidak banyak bicara, tapi doa mereka dijawab. Mereka tidak banyak tampil, tapi keberkahan selalu menyertai langkah mereka. Itulah kemuliaan sejati yang tak perlu diumumkan, tapi membuat dunia diam-diam hormat. Dalam sejarah banyak wali dan ulama yang hidupnya biasa saja di mata manusia. Tidak punya harta melimpah, tidak punya nama besar, tapi mereka punya satu kekuatan, cinta yang tak pernah padam kepada Nabi Muhammad. Dan dari cinta itu, lahirlah lisan yang tidak pernah lelah bersholawat. Dari sholawat itu, Allah bukakan jalan-jalan pertolongan yang tidak masuk akal. Mereka tidak mencari pengaruh, tapi pengaruh justru datang. Mereka tidak mencari kehormatan, tapi dihormati oleh malaikat. Karena siapa yang memuliakan Nabi di bumi, maka Allah akan memuliakannya di sisi langit. Itulah rahasia sholawat yang tersembunyi. Ia menjadikan orang biasa menjadi luar biasa di mata Allah. Kita sering bertanya, bagaimana bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih dicintai Allah? Jawabannya tidak selalu dalam perubahan besar. Kadang cukup dengan menjaga satu amalan dan menjadikannya sebagai jalan takarrub kepada Allah. Sholawat adalah salah satu jalan itu. Ia tidak membutuhkan kekuatan fisik, tidak membutuhkan modal harta. Hanya hati yang mencintai dan lisan yang mau menyebut. Namun dampaknya bisa sangat luas, menghapus dosa, membawa berkah, membuka jalan, bahkan mengangkat derajat kita di dunia dan akhirat. Maka jangan remehkan amalan kecil yang dikerjakan dengan cinta besar. Jika hari ini engkau merasa kecil di mata manusia, ingatlah bahwa engkau bisa besar di mata Allah melalui sholawat. Jika engkau merasa tak berarti, ingat bahwa Rasulullah mengenali umatnya dari cahaya wudhu dan dari sholawat yang mereka kirimkan. Mungkin engkau tidak pernah tampil di atas panggung dunia, tapi namamu bisa disebut oleh para malaikat karena satu kalimat yang engkau ucapkan dengan ikhlas. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dan itu cukup, lebih dari cukup, karena hidup ini bukan tentang bagaimana dunia melihatmu,
tapi tentang bagaimana langit mencatatmu. Dan solawat adalah tinta emas di catatan itu. Bab 9. Solawat dan doa yang tidak pernah tertolak. Pernahkah engkau merasa bahwa doamu tertahan di langit? Engkau menangis dalam sujud, berdoa dengan harap, namun tak jua ada tanda-tanda dikabulkan. Malam demi malam berlalu, air mata menetes, tapi jawaban tak kunjung tiba. Di saat seperti itu, banyak hati menjadi lemah. Bahkan ada yang berhenti berdoa karena merasa usahanya sia-sia. Padahal bukan doanya yang tertolak, hanya jalannya belum dibuka. Dan di antara kunci yang membuka pintu doa, salah satu yang paling lembut tapi kuat adalah solawat kepada Nabi Muhammad. Ia adalah wasilah, jembatan, dan pembuka langit bagi doa-doa yang tertunda. Rasulullah bersabda bahwa setiap doa akan terhenti di antara langit dan bumi sampai kita bersyalawat kepadanya. Kalimat ini bukan simbolik, ia adalah hakikat yang disaksikan oleh para kekasih Allah. Betapa banyak hamba yang merasa doanya seperti terbang tanpa arah, tapi begitu ia menyelipkan solawat di dalamnya, pintu terbuka dengan keajaiban yang lembut. Mengapa? Karena siapa yang menyebut nama Rasulullah dalam doanya, berarti ia sedang memuliakan kekasih Allah. Dan Allah tidak akan membiarkan siapapun yang memuliakan nabinya pulang dengan tangan kosong. Bahkan jika permintaannya belum dikabulkan, hatinya sudah ditenangkan lebih dulu. Solawat mengubah kualitas doa. Ia menjadikan doa bukan hanya permintaan, tapi ibadah. Ia bukan hanya permohonan, tapi bentuk adab dan cinta. Banyak orang berdoa, tapi tanpa ruh, sekadar mengulang kata tanpa menghadirkan hati. Tapi ketika engkau mulai doamu dengan solawat, seolah engkau menghadap dengan pakaian terbaik. Seolah engkau berkata kepada Allah, "Ya Rabb, aku datang bukan hanya dengan permintaan, tapi dengan cinta kepada nabimu." Dan karena itu, Allah pun menyambut dengan cara yang penuh kelembutan. Bahkan mungkin sebelum engkau selesai berdoa, rahmat telah turun tanpa kau sadari. Ada kekuatan tak terlihat ketika engkau memperbanyak solawat dalam hajat-hajat besarmu. Orang-orang yang merasakan manfaatnya akan mengatakan, "Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi Allah mempermudah jalanku." Padahal di balik itu, ada malam-malam sunyi yang mereka isi dengan solawat. Ada pagi-pagi yang mereka buka dengan pujian kepada Rasulullah. Ada hari-hari sulit yang mereka hadapi dengan lisan yang tetap basah mengucap, "Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad." Dan dari cinta yang terus mengalir itulah, Allah bukakan jalan keluar yang bahkan mereka sendiri tak pernah duga sebelumnya. Maka jika engkau sedang memiliki permintaan besar, selipkan solawat di antaranya. Jadikan solawat sebagai pembungkus doamu, seperti bunga yang dibungkus dengan sutra. Jangan pernah anggap enteng satu kalimat solawat, karena bisa jadi itulah bagian doamu yang paling berat nilainya di sisi Allah. Bahkan ketika engkau tak tahu harus meminta apa, ucapkan saja solawat. Karena Allah tahu apa yang engkau butuhkan, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Dan siapa tahu, dengan satu solawat, engkau telah mengundang seluruh kebaikan yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Itulah keajaiban doa yang dibalut dengan cinta kepada Rasulullah. Bab 10. Jalan pulang melalui solawat. Setiap jiwa, cepat atau lambat, sedang berjalan menuju satu arah, pulang kepada Allah. Kita datang ke dunia ini sendirian, dan kita akan kembali kepadanya dengan membawa apa yang telah kita tanam selama hidup. Dunia ini bukan tempat menetap, hanya tempat singgah. Di tengah perjalanan yang penuh kesibukan dan hiruk pikuk, ada saatnya kita harus bertanya, apa bekal terbaik untuk pulang? Harta akan tertinggal, jabatan akan dilupakan, bahkan nama pun bisa terhapus. Tapi ada sesuatu yang tidak akan hilang, bahkan akan menyambut kita di alam barzakh dengan cahaya yang indah, yaitu solawat yang tulus kita ucapkan selama hidup. Solawat bukan sekadar amalan yang dicatat, ia adalah cahaya yang menuntun. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang paling banyak bersalawat kepadanya, maka dialah yang paling dekat dengan beliau pada hari kiamat. Bayangkan, saat manusia mencari naungan, ketika amal-amal dipertanyakan, engkau disambut oleh Nabi yang engkau cintai selama hidup. Bukan karena engkau paling suci, bukan pula karena amalmu paling banyak,
tapi karena engkau tidak pernah lupa untuk menyebut namanya, memuliakannya, dan mengirimkan cinta kepadanya dalam bentuk sholawat, maka beliau pun tidak akan melupakanmu. Inilah hadiah terbesar bagi para pecinta sejati. Ketika dunia membuatmu letih, sholawat adalah jalan pulang yang tidak menuntut syarat berat. Kau tidak perlu menjadi siapa-siapa, tidak perlu menjadi ulama, tidak harus menjadi ahli ibadah. Cukup jadilah hamba yang mencintai Rasulullah dan terus menyebut namanya dengan rindu. Di dalam setiap sholawat ada bisikan harapan, ada pengakuan cinta, dan ada kerinduan untuk bertemu. Dan tahukah engkau, Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau sangat merindukan saudara-saudaranya, yaitu umatnya yang belum pernah melihat beliau, tapi tetap mencintainya. Mungkin itu adalah kita yang dengan segala keterbatasan masih setia menyebut namanya setiap hari. Sholawat adalah benih cinta yang engkau tanam hari ini dan akan kau panen di akhirat nanti. Ia tidak hanya memperindah hidupmu di dunia, tapi juga memudahkan langkahmu setelah mati. Orang-orang yang hidupnya penuh sholawat biasanya dimudahkan saat wafat. Wajah mereka tenang, jenazah mereka ringan, dan kabar gembira menyambut mereka di alam kubur. Karena bagaimana mungkin Allah membiarkan hamba yang selalu memuliakan Rasulnya dalam kesulitan saat ia kembali? Maka jangan pernah bosan untuk bersholawat. Tidak perlu menunggu waktu tertentu. Ucapkan di kendaraan, saat berjalan, di sela pekerjaan, bahkan saat resah. Karena bisa jadi satu dari ribuan sholawatmu adalah yang menyelamatkanmu kelak. Dan inilah akhirnya kita telah menyusuri 10 bab tentang rahasia sholawat yang menjadi amalan para kekasih Allah. Tapi sejatinya perjalanan ini belum selesai, karena perjalanan yang sebenarnya baru dimulai ketika engkau mulai mengamalkannya. Sholawat bukan untuk dibahas, tapi untuk dihidupkan dalam keseharian. Maka berangkatlah dengan lisan yang basah, dengan hati yang lembut, dan dengan cinta yang jujur. Jangan tunggu sempurna untuk mencintai Nabi. Mulailah dari satu kalimat sederhana, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ucapkan perlahan, dalam dan penuh kesadaran. Karena bisa jadi itulah kalimat yang akan menemanimu saat semua yang lain telah tiada. Pada akhirnya, bukan seberapa panjang langkah yang kita ambil, tapi seberapa dalam cinta yang kita bawa. Dan cinta kepada Rasulullah yang dirajut melalui sholawat akan menjadi cahaya yang menuntun kita pulang saat dunia gelap dan amal tak cukup. Jangan biarkan hari berlalu tanpa menyebut namanya, karena bisa jadi satu sholawat itulah yang mengangkat hidupmu, menyelamatkanmu, dan mendekatkanmu kepada syafaat yang tak pernah mengecewakan. Semoga kita wafat dalam kalimat yang sama seperti yang kita ucapkan hari ini. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.